Bismillah. Di bulan Ramadan terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Hal ini membuat umat muslim saat menjalankan ibadah puasa harus menjauhi larangan-larangan tersebut agar ibadah puasa yang dilaksanakan menjadi berkah. Selain menghindari dari makanan dan minuman secara sengaja, ada larangan lain yang harus ditaati, yaitu tidak berhubungan suami istri saat ibadah puasa. Saat menjalankan ibadah puasa, tidak selamanya berjalan lancar. Terkadang ada godaan dan cobaan yang silih berganti datang dan mendekat. Di antara cobaan yang berat tersebut adalah ketika datangnya nafsu untuk berhubungan suami istri yang sangat besar. Padahal waktu maghrib masih lama datang. Jika tidak terhindarkan, maka ada tebusan dari kesalahan tersebut yang harus segera dilakukan. Tebusan tersebut dikenal dengan kafarah atau hukuman yang telah ditetapkan syariat bagi siapa saja yang melanggar aturan dari suatu ibadah. Hukum berhubungan suami istri saat bulan Ramadan dibagi menjadi dua kondisi, yakni saat malam hari dan saat siang hari. Berhubungan intim suami istri pada malam hari di bulan Ramadan hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam hari. Sedangkan untuk hukum berhubungan intim yang dilakukan pada siang hari, diwajibkan baginya menjalankan kafar atau kafaratul uzma, yaitu denda besar yang ditetapkan bagi siapa yang melanggar. Pertama, ia harus memerdekakan hamba sahaya. Kedua, jika tidak mampu, ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ketiga, jika ia tidak mampu, ia harus memberi makanan kepada 60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud atau kurang lebih 1/3 liter. Jika dihubungkan dengan konteks zaman sekarang, denda yang pertama tidak mungkin dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi perbudakan di zaman sekarang. Maka sanksi kedua harus dilaksanakan kecuali ada halangan yang dibenarkan oleh syariat. Maka sanksi yang ketiga yaitu memberi makan kepada 60 orang miskin dan masing-masing sebanyak 1 mud atau kurang lebih 1/3 liter menjadi denda atau tebusan yang terakhir. Denda-denda tersebut diterangkan pada hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, celakalah aku. Aku mencampuri istriku di siang hari di bulan Ramadan. Beliau berkata kepada Rasulullah. Maka Rasul bersabda, merdekakanlah seorang hamba sahaya perempuan. Maka laki-laki itu berkata, aku tidak mampu wahai Rasulullah. Rasulullah kembali bersabda, berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Dijawab lagi oleh laki-laki itu, aku tidak mampu. Beliau kembali bersabda, berikanlah makanan kepada 60 orang miskin. Lagi-lagi jawabannya tidak. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW pun terdiam. Tidak berselang lama datanglah seorang yang memberi Rasulullah sekeranjang kurma. Kemudian Rasulullah pun memberikan kurma tersebut kepada laki-laki itu dan berkata, ambillah kurma ini untuk kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih miskin dari kami?
jawab laki-laki itu dengan wajah tampak kebingungan. Dari barat hingga timur tidak ada orang yang lebih membutuhkan ini selain aku dan istriku, wahai Rasulullah. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW pun tertawa lebar hingga giginya terlihat. Kemudian beliau bersabda, kalau begitu bawalah kurma ini dan berikanlah kepada keluargamu, makanlah bersama keluargamu, berpuasalah 1 hari sebagai ganti puasa yang batal, lalu memohon ampunlah kepada Allah. Akhirnya laki-laki tersebut pun pulang ke rumah dengan membawa sekeranjang kurma. Masya Allah, betapa mulianya Rasulullah SAW. Bukannya mendapat hukuman, laki-laki itu justru pulang dengan membawa sekeranjang kurma. Disahihkan dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu dia informasi lengkap mengenai hukum berhubungan intim suami istri di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamam. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz Air. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.